Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rika Andi Cahyani. Saya adalah mahasiswi Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku metodologi pembelajaran bahasa Arab. Nah, metodologi pembelajaran bahasa Arab ini ditulis oleh Bapak Dr. Acep Hermawan MAG. Nah, penulis yakni Bapak Dr. Acep Hermawan sendiri merupakan seorang dosen bahasa Arab di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang juga beliau merupakan seorang peneliti di STAI Al-Azhari Cianjur, dan beliau juga merupakan seorang trainer keterampilan berbahasa Arab. Nah, beliau juga merupakan seorang pakar dalam bidang ini, dalam bidang metodologi penelitian dan metodologi pembelajaran, yang mana pengalaman serta pengetahuan beliau sangat luas, sehingga banyak sekali artikel-artikel dan karya tulis ilmiah beliau yang sudah terpublikasikan baik lewat media cetak lokal maupun media cetak nasional. Nah teman-teman, terkait dengan buku ini merupakan salah satu buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Acep Hermawan yang diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya pada tahun 2011. Namun buku yang saya punya ini merupakan salah satu buku cetakan yang kelima, yaitu edisi revisi yang diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2018. Baik teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa metodologi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting juga krusial dalam proses pembelajaran, karena dalam metodologi pembelajaran memuat berbagai macam pendekatan, metode, teknik hingga strategi untuk menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran. Nah, dengan adanya metodologi pembelajaran yang diterapkan dalam lembaga pendidikan tentu dapat membantu sebuah lembaga tersebut untuk dengan mudah mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, untuk itu buku ini dapat dijadikan sebuah referensi, juga sebuah alternatif untuk para pembelajar dan para pengajar bahasa Arab dalam metodologi pembelajaran bahasa Arab untuk menambah wawasan kita terhadap metodologi pembelajaran. Dan buku ini juga dapat dijadikan solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi dalam metodologi pembelajaran. Oke, baik teman-teman semua, terkait dengan buku ini terdiri dari 12 bab, yang mana 12 bab ini disusun secara sistematis dan bertahap untuk membantu para pembaca dalam memahami metodologi pembelajaran, serta buku ini juga disertai dengan berbagai contoh-contoh konkret dan relevan, dan disertai dengan penjelasan yang sangat detail sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami metodologi pembelajaran itu sendiri. Pada bab pertama, dalam buku ini membahas mengenai introduksi, di mana introduksi ini menjelaskan mengenai urgensi metodologi pembelajaran bahasa Arab serta wawasan kontennya sebagai wacana untuk menawarkan solusi atas pembelajaran bahasa Arab. Nah, dalam introduksi ini juga dijelaskan mengenai gambaran menyeluruh tentang kajian pada bab-bab berikutnya. Pada bab kedua, ketiga, dan keempat dalam buku ini membahas mengenai persoalan bahasa, yang mana pada bab-bab ini dijelaskan mengenai pemerolehan bahasa, kedudukan bahasa, karakteristik bahasa, hingga pemetaan paradigma pembelajaran bahasa asing. Pada bab kelima, ke-6, ke-7, hingga ke-12 dalam buku ini menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Arab, yang mana pada bab kelima ini dijelaskan mengenai eksistensi bahasa Arab dalam ranah akademik. Dijelaskan bagaimana eksistensi ini seperti apa. Pada bab ke-6 dalam buku ini menjelaskan tentang sistem pembelajaran bahasa Arab, yaitu meliputi sistem kesatuan atau an-nizam al-wihdah, yang kedua sistem cabang atau an-nizam al-furu', dan sistem gabungan. Pada bab ke-7 dalam buku ini menjelaskan mengenai ihwal keterampilan bahasa Arab, yang mana meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, hingga keterampilan menulis, yang dalam buku ini dijelaskan bagaimana proses pembelajarannya dan juga contoh-contoh relevan lainnya. Selanjutnya yaitu pada bab ke-8 dan ke-9 dalam buku ini membahas mengenai berbagai ragam metode pembelajaran bahasa Arab, yaitu meliputi metode klasik dan metode modern.
Metode klasik dalam buku ini dijelaskan yaitu metode kaidah dan tarjamah, metode audiolingual, metode membaca, dan metode gabungan. Sedangkan metode modern atau inovasi metode pembelajaran bahasa Arab yang ada dalam buku ini meliputi metode Silent Way, metode Counseling Learning Method, metode Suggestepedia, dan metode Herbat, yang mana dalam buku ini dijelaskan mengenai konsep dan cara pengaplikasiannya seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa, hingga berbagai contoh-contoh konkret yang sesuai dengan situasi yang nyata. Pada bab ke-10 dan ke-11 dalam buku ini menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi media dan juga kamus dalam pembelajaran bahasa Arab, yang mana dalam buku ini dijelaskan tentang urgensi teknologi media dan juga kamus dalam pembelajaran bahasa Arab, baik itu media audio, media visual, maupun media audio visual. Nah, selanjutnya pada bab terakhir atau bab ke-12 dalam buku ini ditutup dengan rekonstruksi tes pembelajaran bahasa Arab yang meliputi bagaimana paradigma pengembangan tes, urgensi validitas dan reliabilitas tes, hingga bagaimana prosedur pengembangan tes. Nah, teman-teman, pada intinya seluruh bab baik dari awal hingga akhir, yaitu bab pertama hingga bab ke-12, itu disajikan terbagi menjadi 3 bagian yang disajikan secara berurutan dan saling berkaitan antara bahasa Arab dan juga pembelajaran bahasa Arab. Dengan demikian, secara keseluruhan saya pribadi sangat amat terkesan dengan buku ini, yaitu buku metodologi pembelajaran bahasa Arab, karena penulis berhasil menyajikan berbagai materi dengan sangat kompleks, sistematis, dan juga sederhana sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Selain itu, dalam buku ini juga disajikan dengan sangat lengkap dan sangat informatif yang memberikan banyak wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca, khususnya tentang metodologi pembelajaran bahasa Arab. Salah satu hal yang menarik yang sangat saya sukai dari buku ini adalah buku ini disertai dengan berbagai contoh-contoh yang relevan dan konkret yang sesuai dengan situasi yang nyata. Nah, selain itu, buku ini juga disertai dengan penulisannya yang sistematis sehingga meningkatkan minat pembaca untuk memahami lebih dalam tentang metodologi pembelajaran bahasa Arab ini. Oleh karena itu, saya pun sangat merekomendasikan buku ini kepada para pengajar juga para pembelajar bahasa Arab, baik untuk para pembelajar dan pengajar pemula maupun untuk para pengajar dan pembelajar yang sudah mahir dalam keterampilan berbahasa Arab, untuk menambah wawasan kita terhadap metodologi pembelajaran bahasa Arab. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian ulasan review dari saya mengenai buku metodologi pembelajaran ini. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang jelas terkait buku ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.